pada suatu masa negeri kita ini di bawah tindasan penjajahan. Kaum pribumi jadi manusia rendahan di rumah sendiri. Para masyarakat dipaksa bekerja oleh tentara-tentara sekutu. Terutama Belanda yang sejauhnya 3,5 abad menjajah tanah Indonesia. Indonesia teramat menderita di bawah tangan tentara Belanda yang dengan kejamnya menindas rakyat-rakyat kecil dan rakyat jelata. Sampai kemudian datang Jepang yang mula-mula mengaku diri sebagai saudara tua sesama ras Asia yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Jepang masuk ke Indonesia dengan janji-janji manisnya. Namun ternyata mereka menyimpan segudang taktik licik untuk menghancurkan Indonesia juga. Rakyat Indonesia ditipu dengan mulut manis mereka. Dengan sorak gembira para rakyat Indonesia menyambut
Peperangan antara Jepang dan rakyat Indonesia pun tak terbendungkan lagi. Semua janji manis yang Jepang berikan kepada Indonesia hanyalah tipu daya semata. Indonesia jauh ditindas lebih menderita daripada saat penjajahan Belanda. Jutaan orang mati sia-sia karena kekejaman Jepang. Dipaksa bekerja tanpa peri kemanusiaan, ditindas menderita mati. Nih, mukanya sedih udah, kayak gitu, udah sedih. Penderitaan rakyat Indonesia melebihi penderitaan lebih dari 3 abad yang diserang oleh Belanda. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Regimen Widyodiningrat diterbangkan ke dalam Saikot untuk bertemu Marskal Teruji. Saudara Soekarno, Hatta dan Regimen, saya sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniako Kaiser. Dengan cara apa Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia ini? Jepang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan hal itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Saya setuju, karena PPKI merupakan suatu badan yang digunakan untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Dengan Anda, kita harus tetap memproklamasikan kemerdekaan ini. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta agar memproklamasikan kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, nanti kami akan membahasnya dengan PPKI. Setelah pembicaraan di dalam, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, dan pada tanggal 15 Agustus, Kaisar Hirohito menyatakan gencatan senjata
yang disiarkan oleh radio BBC London menjangkau Indonesia dan didengar oleh golongan muda yakni Sultan Syahrir. A better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Hairul Soleh dan Soekarno. Barusan saya mendengar berita dari radio bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia sekarang sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, ini kesempatan yang baik. Kita harus segera memberitahu golongan tua agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali kalau begitu. Saya, Bidana dan Hairul Soleh kita harus segera ke tempat Soekarno untuk melaporkan ini. Dan kami bernis akan memberitakan pemuda lainnya untuk merebutkan kekuasaan Jepang. Setuju? Setuju? Pada hari itu juga, perwakilan dari golongan muda pergi ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 54 Jakarta. Ayo selanjutnya. Ada pertemuan ini beberapa golongan, di antaranya Muhammad Hatta, Samsi Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Suwardi. Golongan muda segera menyampaikan apa yang mereka rencanakan pada golongan tua. Sekarang, malam ini juga kita harus membuatkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kita juga siap mempertaruhkan jiwa kami. Benar, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Jepang adalah masa silam dan sekarang kita harus menghadapi Belanda yang akan kembali menjadi tuan rumah di negeri kita. Jika saudara tidak setuju dengan pendapat saya ini, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, golongan muda pun berpamitan kepada Soekarno dengan wajah yang besar.
Iya, ada apa? Ikut kami ke Rengas Dengklok. Emangnya ada apa? Ini sudah kesepakatan kami para pemuda, Bung. Kami akan membawa ke Rengas Dengklok. Sementara itu, golongan muda yang menculik Hatta. Oke, aku bisa jalan sendiri. Golongan muda yang memaksanya untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Apa mau kalian? Kenapa kami dibawa ke sini? Kami ingin Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan dan untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Golongan muda tetap mendesak Soekarno dan Hatta untuk menyatakan proklamasi secepatnya yang telah mereka rencanakan pada saat di Jakarta. Saya memutuskan bahwa proklamasi ini akan dibacakan pada tanggal 17. Karena 17 adalah angka suci. Pertama, kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Kita semua sedang berpuasa. Selain itu, tanggal 17 bertepatan dengan hari Jumat dan Al-Quran juga diturunkan pada tanggal 17. Juga jumlah rakaat sholat dalam sehari pun ada 17. Berarti kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Hilangnya Bung Karno secara misterius menimbulkan kepanikan di kalangan pemimpin Jakarta. Yang diketahui oleh Subarjo pada pukul 8 pagi. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 11 malam atau 23.00. Lalu mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Darasumaida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah Laksamana Maida dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi karena sikap Maida sendiri yang memberikan jaminan keselamatan kepada Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Perwakilan golongan tua dan golongan muda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari di rumah Laksamana Maida berkumpul Soekarno-Hatta dan beberapa perwakilan golongan tua serta golongan muda untuk rapat sekaligus merumuskan naskah proklamasi. Saudara, bagaimana? Setuju? Setuju?
Ayudi, tolong ketik naskah ini. Baik Bu. Jahit bendera Indonesia yang akan kita gunakan untuk proklamasi tersebut. Siap, Mas. Kemudian Insinyur Soekarno memerintahkan kepada Trimurti, Latif, Hendra, Nindra, dan Subud untuk mengibarkan bendera merah putih. Subud, Latif, Trimurti. Kuserahkan bendera ini kepada kalian untuk dikabarkan esok hari saat proklamasi. Siap, Bro. Kami akan melaksanakannya. Jumat pagi, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00, di depan rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Pengibaran bendera merah putih.
kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Berita kemenangan ini disebarluaskan melalui radio Rumai ke seluruh Indonesia. Setiap warga Indonesia dari berbagai daerah menyambut dengan riang gembira. Merdeka! Seluruh rakyat bersorak gembira dengan adanya kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno, saya mendapatkan pesan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik keberatan dalam pembukaan undang-undang dasar yang berbunyi ketuhanan yang mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Silakan Bung Karno bisa menyampaikan kepada Ki Bagus Biksu. Terlebih, Piagam Jakarta juga sudah disepakati. Tentu tidak elok jika kita tiba-tiba mengganggu. Namun, pesan tersebut juga perlu ditindaklanjuti. Baik Bu, saya akan mencoba menyampaikan kepada Ki Bagus. Saya yakin beliau akan bijak menyikapi hal tersebut. Namun mereka tidak berhasil membujuk Ki Bagus. Ki Bagus berpedoman bahwa salah satu panitia 9 yang beragama Kristen, A.A. Maramis, tidak mempermasalahkannya dan menganggap wajar bagi Indonesia yang 90% penduduknya adalah umat Islam. Kemudian Muhammad Hatta meminta bantuan kepada Kasman Singoltinujo untuk datang dan membujuk Ki Bagus kembali. Sesama orang Jawa, Kasman membujuk Ki Bagus dalam bahasa Jawa halus.
nyuwun pangapunten bagus kalau wonten kabar di sedherek saking Indonesia sisi wetan nyuwun Piagam Jakarta kang nomor 1 saged dipun apus ukuranipun dados ketuhanan kemawon. Miturutmu kira-kira yen ora dihapus piye? Kadose mungkin wonten tiang-tiang kang gadah anggapan Islam iku kaku bagus. Ya wes, supaya Indonesia tetap utuh lan tetap dadi negara kang diayomi dening Gusti Allah, nomor 1 bisa diganti dadi ketuhanan yang Maha Esa. Muga-muga kita rakyat Indonesia tetap nyawiji lan tetap dadi siji. Matur nuwun Ki. Ya, padha-padha. Sekian drama teatrikal spesial kemerdekaan HUT RI 1945 dari SD kita. Kami pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!